Begini Ustaz, banyak kejadian orang atau keluarga itu belum merdeka dari hutang riba Ustaz. Kemudian apakah apabila dia hanya memiliki harta misalnya satu buah rumah, dia harus menjualnya dan menyewa karena itu utang riba itu sangat menakutkan ininya. Izin bertanya Ustaz, Silakan disampaikan pertanyaannya. begini Ustaz, banyak kejadian orang atau keluarga itu belum merdeka dari hutang riba, Ustaz. Kemudian, apakah apabila dia hanya memiliki harta misalnya satu buah rumah, dia harus menjualnya dan menyewa karena itu utang riba itu sangat menakutkan ininya, akibatnya. Mohon saran kalau ada permasalahan seperti itu, bagaimana? Apakah dia harus menjual rumahnya atau harus bersabar dan berusaha terus? Demikian, Ustaz. Kalau dia punya rumah, rumah itu pokok. Kalau dia punya motor, motor itu pokok. Kalau dia punya kebun 2 hektar, kebun kelapa sawit, kebun karet, sawah padi, tidak ada mata pencaharian lain, nggak pandai dagang, cuman itu pokok. Tidak boleh menjual pokok untuk membayar hutang. Itu kaedahnya. Tak boleh jual rumah, jual motor, jual sawah untuk bayar hutang. Hutangnya dicicil aja sampai selesai. Setelah selesai, jangan ngutang riba lagi. Tidak boleh menjual pokok. Nanti kalau dijual yang pokok, itu menumbuhkan miskin yang baru. Rumah dijual, motor dijual, kebun dijual. Habis itu makan apa? Minjam lagi ke pinjaman online. Terjebak dalam jebakan yang baru. Bayar saja hutangmu, cicil sampai lunas. Nanti habis itu hiduplah dengan qanaah, bisnis, rumah punya, kebun punya, motor punya. Tidak boleh menjual pokok. Kalau mau jual tanah, juallah tanah yang tidak pokok. Jual rumah punya 2, jual 1 rumah, bayarkan. Motor punya 2, jual 1 motor, bayarkan. Yang pokok jangan, karena pokok itu usaha untuk cari makan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Dan kami tunggu kehadirannya di Lampung, Ustaz. Wah, baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah Musyawarah Khairul Amal dari Kota Metro Lampung. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, masih ada kurang lebih 3 penanya. Saya ingin menyampaikan, Abang Kaya Bunda, terima kasih sudah masih bergabung di Hijrah Bersama Was ini. Insya Allah kami izin menyampaikan perolehan sodakoh atau wakaf dari program Hijrah Bersama Was ini sudah terkumpul di angka 1,6 miliar, 1.663.000.000. Nah, ini alhamdulillah disumbang tiap pekan oleh Abang Kakak Ayah Bunda. Untuk detailnya silahkan dicek ya di dukung.sidak.id/UAS. Nah, ini beberapa donatur yang barusan ikut berwakaf. Ada hamba Allah 100.000 rupiah dengan doanya juga. Nah, kami masih menunggu bagi abang kakak ayah bunda yang ingin mengabadikan hartanya untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini. Langsung saja klik linknya. Baik, barakallah. Kita lanjut ya. Kami persilahkan untuk Abi Putra Pratama. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana sih cara efektif itu untuk kita bisa menahan hawa nafsu kita?
Kata Nabi SAW, "Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum." Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat. Kalau tidak makan, maka segala gizi, vitamin, energi berkurang masuk ke tubuh. Kalau dia berkurang masuk ke tubuh, maka libido seksual juga berkurang. Makanya yang paling bagus terapi itu puasa. Kenapa orang bertenaga? Karena ada yang masuk ke dalam. Ada gula, ada zat besi, ada energi, ada vitamin, ada buah. Kalau itu dikurangi, tapi Islam tidak menyuruh orang untuk tidak masuk sama sekali. Jadi pagi tadi saya dapat video tentang orang yang diet ekstrim. Seumur hidup tidak minum air putih dan tidak makan nasi. Hanya buah saja. Akhirnya apa? Dia seperti mayat hidup. Ini kering, semua kering. Dan tubuhnya ini kehilangan imun. Rupanya kalau ada bakteri, kuman, penyakit, itu tubuh kita ini bisa melawannya dengan imun. Imun dia tidak ada karena dia tidak makan nasi. Dan tidak ada cairan, tak ada air masuk. Hanya buah saja. Akhirnya mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan pada kebinasaan. Ini nafsu makan, nafsu minum. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sumber segala penyakit. Semua penyakit dari lambung. Kanker paling suka pada gula. Kita makan nasi, nasi itu gula. Kita minum teh, teh gula. Minum kopi, pakai air gula. Maka dialihlah ke aren. Di luar tidak ada pohon aren. Di tempat kita pohon aren luar biasa. Buahnya untuk kolang-kaleng. Kalau dipotong itu dahannya itu ngeluar cairan. Cairannya itu nira. Nira itu kalau fermentasi jadi tua. Tapi kalau dia dimasak, dulu masa kecil kami itu dimasak dalam kuali, dituang seperti lilin. Itu jadi gula aren. Ada gula aren cair, ada gula aren peta, ada gula aren bulat, ada gula aren serbuk. Jadi semua berawal dari makanan. Kalau makanan ini bisa ditahan, maka dia berefek kepada mata, kepada telinga, kepada otak, kepada yang lain-lain. Adapun hawa nafsu, nafsu ini kan banyak. Yang tadi itu nafsu seksual yang paling banyak merusak. Nafsu kekuasaan, nafsu politik, popularitas ini juga nafsu. Jadi sekarang ini banyak sekali video-video orang tidak memikirkan efeknya. Karena yang diinginkan itu bagaimana supaya viral. Viral itu nafsu. Nafsu ingin viral, nafsu ingin terkenal. Jadi, terus untuk apa? Kalau viral memangnya sebenarnya, terus untuk gunanya untuk apa? Kalau bagi saya, kalau itu bermanfaat untuk menolong agama, untuk jadi amal jariah, oke. Mungkin ada beberapa orang yang awal viralnya karena sensasi. Tapi robahlah dengan prestasi. Kalau terus berlanjut ingin sensasi, akhirnya naik ke gedung pencakar langit, terpeleset, mati. Betul-betul viral itu matinya, betul-betul viral. Jadi hawa nafsu viral, hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu popularitas, hawa nafsu harta, hawa nafsu seksual, itu bisa ditekan dengan perenungan sejenak. Saya ini dari mana? Di sini berapa lama, mau kemana? Waktu yang paling bagus merenung itu malam. Maka bangun malam, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Menjelang azan subuh tuh mikir, aku ini mau kemana? Itu insya Allah berteman dengan lingkungan orang yang baik-baik. Komunitasnya baik, grup-grupnya baik. Begitu juga dengan kajiannya. Pertemuan kita setiap sepekan sekali ini insya Allah salah satu usaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian Bang Alvin.